Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Putri Devriko, NIM 2108-6029. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang filsafat olahraga. Yang pertama yaitu pengertian filsafat olahraga. Filsafat olahraga merupakan pemikiran tentang keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani yang mengaji pendidikan jasmani dan olahraga. Yang kedua, sejarah filsafat. Yaitu pertama, filsafat Yunani. Orang Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi punya banyak sistem kepercayaan. Segala sesuatu harus diterima sebagai sesuatu yang bersumber pada mitos dan dongeng. Yang kedua, filsafat Romawi. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat sekitar 200 sebelum Masehi, hasil kebudayaan masa Romawi dalam beberapa hal seperti sistem pemerintah, sistem kepercayaan, ilmu pengetahuan, bahasa, dan seni sastra. Berikutnya, landasan ontologi. Ontologi membahas tentang yang ada secara universal, yaitu berusaha mencari inti yang dimuat setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam sebuah bentuknya. Landasan epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologi membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui. Yang keempat, aliran-aliran filsafat. Aliran rasionalisme. Rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpegang bahwa akal merupakan sumber bagi pengetahuan dan pembenaran. Empirisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan didasarkan kepada pengalaman yang menggunakan indera. Yang kelima yaitu konsep jiwa, raga, dan tubuh manusia. Jiwa adalah kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah. Yang konsep tubuh manusia dalam filsafat, basis filosofis terpenting yang kemudian dijadikan sebagai tubuh. Salah satunya bisa disebutkan misalnya kerangka pemikiran Aristotelian. Yang keenam, pengertian serta ruang lingkup filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yaitu adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan yaitu yang pertama merumuskan secara tegas sifat hakikat pendidikan, yang kedua merumuskan sifat hakikat manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, yang ketiga merumuskan hubungan antara filsafat pendidikan dan teori pendidikan, dan yang kelima merumuskan hubungan antara ideologi dan sistem pendidikan. Dan yang ketujuh, play and games. Play yaitu bermain, adalah segala aktivitas untuk memperoleh rasa senang tanpa memikirkan hasil akhirnya. Yang kedua yaitu games. Games bertujuan untuk menghibur, biasanya disukai anak-anak dan orang dewasa. Dan yang keempat, relevasi play, game, and sport. Play bermain pada intinya adalah aktivitas yang digunakan sebagai hiburan. Olahraga di pihak lain adalah suatu bentuk bermain yang heterogenasi dan bersifat kompetitif. Dan yang kesembilan, definisi dualisme dalam olahraga. Dualisme dalam olahraga berarti adanya hubungan antara jiwa dan raga yang mengklaim bahwa fenomena mental yang dilakukan saat berolahraga. Dan yang ke-10, aspek etika dalam olahraga. Etika yaitu studi tentang semua kualitas mental dan moral yang membedakan seseorang atau suku bangsa. Pengguna doping dilihat dari aspek etika. Dilihat pemaham dari perspektif etika. Salah satu pengguna obat terlarang dalam olahraga adalah merosotnya kepercayaan terhadap hasil yang dicapai dalam suatu kompetisi. Baiklah, sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.